Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwilil laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila siratim mustaqim, wa da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita langsung lanjutkan tafsir ayat ke-13, masih surat yang sama, yaitu surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum, dan buatlah suatu perumpamaan, lahum, bagi mereka, ashabal qaryati, masalan yaitu sebuah perumpamaan, ashabal qaryati yaitu penduduk negeri. Irja'aha, ketika datang kepada penduduk negeri itu al-mursaluna, para rasul. Kalau di tafsir Jalalain disebutkan negeri itu namanya negeri Antiokhia, dan rasul-rasul yang diutus ini adalah utusan dari murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti kisah ini terjadi di zamannya Nabi Isa atau zaman sesudah Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa itu punya murid, atau kalau Nabi Muhammad disebut sahabat, cuman tidak banyak. Dan mereka inilah yang kemudian meneruskan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Maka murid-murid Nabi Isa ini, atau yang disebut di ayat ini al-mursalun, yaitu utusan, ay rusulu Isa, utusannya Nabi Isa. Ternyata utusan ini yang waktu itu Nabi Isa mengutus 2 orang rasul, tetapi utusan ini tidak istilahnya ajakannya, seruannya, dakwahnya ini enggak digubris oleh penduduk Antiokhia. Yaitu id arsalna ilaihi musnain, ketika kami utus kepada mereka, yakni kepada penduduk negeri Antiokhia itu, isnaini, 2 orang utusan. Isnaini, 2 orang utusan. Fakadzabuhuma,
Lalu mereka penduduk negeri Antiokhia itu mendustakan keduanya, alias rasulnya tidak diimani, tidak dipercayai, ajarannya enggak digubris. Mereka tetap saja dalam perilaku yang enggak mengikuti aturan Allah. Karena dua rasul tidak dipercaya, fa'azzazna bisalisin, lalu kami kuatkan, ditambahi satu rasul lagi, yaitu fa'azzazna bisalisin, lalu kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Berarti utusan yang diutus untuk berdakwah di negeri itu menjadi 3 orang. Faqalu, lalu mereka 3 utusan ini berkata, yaitu kepada penduduk negeri itu, inna ilaikum mursalun, bahwa sesungguhnya kami diutus untuk kalian semua, yaitu membimbing, menyeru, mengajak kepada ajaran tauhid yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan menjalankan syariat-syariatnya. Lalu apa respon mereka? Qalu, lalu mereka pun berkata, yaitu penduduk negeri itu, ma antum illa basyarum misluna, kalian hanyalah manusia seperti kita atau seperti kami-kami ini. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa takdzibun, tidak lain kalian hanyalah para pendusta. Lalu mereka menjawab, para rasul ini, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka pun berkata, Tuhan kami lebih tahu, sesungguhnya kami ini benar-benar adalah utusannya, utusan Allah, tapi lewat Nabi Isa yang diutus ilaikum untuk kalian semua. Wa ma alaina illal balaghul mubin, lalu tidak ada kewajiban kami melainkan adalah menyampaikan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Lalu respon mereka lagi setelah para rasul ini tidak dipercaya, dipersoalkan bahwa kalian itu hanya manusia seperti kami. Maka mereka diancam, bahkan mereka menganggap setelah para rasul ini tinggal di negeri itu, berbagai macam musibah itu terjadi, sehingga mereka punya alasan untuk, yaitu penduduk negeri itu punya alasan untuk tidak membiarkan para rasulnya ini berada di negeri itu, yaitu mereka beralasan qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Lalu mereka pun berkata, sesungguhnya kami bernasib malang
banyak terjadi musibah bencana, atau mungkin kalau dibahasakan sini itu setelah kita amati, yaitu setelah kalian tinggal di negeri kami ini, sepertinya bencana musibah itu kok terus bertubi-tubi menimpa kami. Ini berarti goro-goro sampean kabeh. Maka kalau kalian tidak mau berhenti berdakwah, kalau kalian tidak mau berhenti mengajak kami untuk beriman, tidak berhenti untuk mengajak kami beribadah, lana rjumannakum, niscaya kami akan lempari kalian dengan batu, kami rajam kalian. Walayamassannakum minna adzabun alim, dan kami benar-benar akan menyiksa kalian atau merasakan siksa yang pedih kepada kalian, yaitu dari kami. Kalau kalian tidak mau berhenti mengajak kepada keimanan, tidak mau berhenti berdakwah, kalian akan saya lempari batu, bahkan kami siksa dengan siksa yang sangat berat. Lalu para rasul ini berkata, qalu ta'irukum ma'akum, bahwa nasib sial kalian, banyaknya musibah dan bencana itu karena kesalahan kalian sendiri, bukan karena kehadiran kami. Bahwa nasib malang kalian itu adalah karena kalian sendiri. A'in dzukirtum, apakah kalian jika diberi peringatan lalu kemudian peringatan itu yang dijadikan sebagai kambing hitam yang menyebabkan kalian mendapatkan berbagai macam musibah itu. Bal antum qaumum musrifun, sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Di ayat 13 sampai ayat ke ayat 19 yang tadi saya baca ini menggambarkan bahwa Allah itu tidak akan menurunkan azab atau bencana kepada suatu kaum kecuali kaum itu oleh Allah terlebih dahulu didatangkan orang-orang baik, didatangkan orang-orang yang memberi peringatan, membimbing mereka, mengajak kepada jalan kebenaran, membimbing mereka untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu negeri sebelum negeri itu pernah diberi penjelasan tentang perbuatan-perbuatan salah yang mereka lakukan. Dan biasanya mereka diberi penjelasan itu enggak percaya. Bahkan orang-orang yang ditugaskan untuk memberi penjelasan itu diremehkan, direndahkan. Lalu mereka pun merasa dengan perbuatan-perbuatan dosanya itu mereka merasa enggak bersalah, mereka merasa baik-baik saja, tidak ada masalah dengan kebiasaan dosa yang mereka lakukan. Bahkan mencemooh orang-orang yang taat menjalankan syariat agama. Ketika posisi mereka dalam kondisi seperti itu, biasanya Allah kemudian turunkan azab sebagai bentuk peringatan bagi mereka agar mereka tidak
menyombongkan diri dari perbuatannya itu. Lah di negeri Antokia, jadi di negeri Antokia ini nggak tahu kalau bahasa bahasa umumnya itu, yang kemungkinan ya negeri Antokia itu masih ada di wilayah sekitar Palestina, kemudian negeri Syam atau yang sekarang masuk wilayah Syria, Yordania dan sebagainya itu. Karena Nabi Isa itu diutus oleh Allah di sana. Berarti ada negeri yang belum tersentuh dakwah. Jadi belum tersentuh dakwah, lalu diutuslah oleh Allah setelah Nabi Isa itu diangkat, tidak berhasil dibunuh oleh orang-orang Yahudi, itu murid-muridnya atau mereka juga diutus oleh Allah lewat syariatnya Nabi Isa itu untuk meneruskan ajaran Nabi Isa. Tidak tanggung-tanggung yang diutus untuk berdakwah di negeri itu atau yang disebut dengan negeri Antokia itu langsung 2 utusan. Tapi ternyata mereka tidak mengimani. Jadi langsung 2 utusan, id arsalna ilaihi musnaini, yaitu ketika kami utus kepada mereka 2 utusan, tapi fakal dabuhuma, tapi mereka mendustakan 2 utusan ini. Akhirnya jadi id arsalna ilaihi musnaini fakal dabuhuma fa'azzazna bisalisin. Karena 2 utusan enggak diimani, maka Allah tambah lagi 1 utusan lagi sehingga berjumlah menjadi 3 orang. Yang isi atau misi utamanya adalah lidakwatihim ila ikhlasil ibadati, yaitu untuk menyeru kepada umat manusia kenal Allah, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, lalu mengikuti ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Allah lewat rasul-rasul itu. Tapi ternyata 3 rasul ini tidak diimani. Maka dari kisah ini juga bisa menjadi pelajaran bahwa ukuran keberhasilan seseorang dalam berdakwah itu juga tidak diukur oleh jumlahnya orang yang ikut. Karena di negeri Antokia yang Allah utus 3 orang utusan ini, ternyata penduduk negeri ini nggak ada yang beriman. Maka ukuran keberhasilan dalam mengajak kepada kebaikan itu bukan hanya diukur dari banyaknya orang yang ikut, tapi diukur dari bagaimana sabarnya orang yang diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah. Jadi ukuran keberhasilan tidak selalu diukur dari ukuran pengikut. Sebab di negeri ini ada 3 rasul, tapi gak ada yang beriman sama sekali.
Berarti rasulnya ambek umate itu akeh rasule. Wong rasulnya 3, tapi nggak ada yang beriman sama sekali. Bahkan mereka Rasul 3 orang ini diancam akan dibunuh dengan cara dilempari batu kalau mereka tidak mau berhenti dari misi ajakan mereka mengajak kepada keimanan itu. Mereka mempersoalkan Rasul itu harusnya bukan manusia. Jadi mereka mempersoalkan kalian itu manusia seperti kami. Maka enggak pantas manusia itu mengemban misi yang mulia dari Allah atau dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Harusnya Rasul itu ya bukan manusia. Malaikat lah misalkan mereka membuat alasan itu. Padahal seandainya tuntutan mereka itu dituruti, misalkan yang jadi Rasul itu bukan manusia, tapi yang jadi Rasul itu malaikat. Lalu para malaikat yang diutus oleh Allah ini menyampaikanlah ajakan seruannya supaya beribadah, supaya makan minum yang halal, menghindari yang diharamkan oleh Allah. Pasti mereka juga akan protes lagi. Sebab malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya hawa nafsu. Maka pasti mereka akan protes lagi. Bagaimana kami harus ikut? Ya pantas saja kalian taat karena kalian dari kalangan malaikat. Kami ini manusia, masa manusia disuruh ikut malaikat? Orang itu kalau beralasan itu ono ae. Nek Rasul manusia dipersoalkan sisi manusianya. Manusia kok jadi Rasul? Padha doyan segoni. Karena itulah ketika mereka dipersoalkan dari sisi manusianya itu, maka Allah mengajarkan kepada mereka untuk menjawab bahwa qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursal. Mereka pun menjawab, kalian percaya apa tidak, kami ini Rasul utusan Allah, bahwa Allah lah yang maha tahu bahwa kami ini memang adalah Rasul utusan Allah. Lalu tugas para Rasul juga termasuk Nabi kita Muhammad dan juga penerus dakwahnya Nabi Muhammad, termasuk kita-kita ini kewajibannya adalah wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kami melainkan menyampaikan al-balagh, yaitu menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nanti yang membuka hati, yang memberi hidayah itu bukan para rasul, bukan orang-orang yang meneruskan dakwahnya Rasul, tapi yang membuka hati, yang memberi kesadaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Rasul itu mengingatkan. Termasuk tugas para penerus dari para Rasul juga sama, mengingatkan. Sama seperti tugasnya para takmir ini, juga mengajak orang untuk memakmurkan masjid, untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan. Tapi tidak semua ajakan dan seruannya disambut dengan senang hati oleh orang-orang kanan kiri. Buktinya tidak setiap panggilan adzan itu terus
kaum muslimin yang ada di sekitar sini lalu berbondong-bondong untuk ikut sholat berjamaah. Buktinya enggak begitu. Nanti nek udane rimis-rimis itu alasannya krono udan rimis-rimis akhirnya ndak datang berjamaah. Nek terang beneran begini ya nggak ngerti alasannya apa lagi. Tapi tetap ndak boleh bosen. Jadi ndak boleh hanya gara-gara nggak nggak datang lalu kemudian wis koyoke meskipun ana azan dan tidak, itu sepertinya yang datang pancet ae. Wis kalau gitu gak usah azan, gak usah qomat. Kak wurungane sing budal jamaah ya padha ae. Ndak bisa begitu. Karena tetap kewajiban kita adalah mengajak, mengingatkan, mengajak, mengingatkan. Ora oleh bosen. Tidak boleh bosan untuk mengajak kepada kebaikan. Urusan nanti apa yang kita sampaikan itu oleh Allah kemudian menjadi sebab orang lain sadar lalu mendapat petunjuk akhirnya tergerak hati untuk taat, itu sudah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wama alaina illal balaghul mubin. Atau kalau di surat At-Taghabun misalkan, ati'ullah wa ati'ur rasul fa ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama alainal balaghul mubin. Acerulah supaya orang itu taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Kalau kemudian mereka berpaling, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innama alaikal balaghul mubin, maka kewajiban kalian adalah menyampaikan, yaitu dengan menyampaikan yang sejelas-jelasnya. Makanya disambung nanti di surat Al-Mulk, ketika ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka, itu penjaga neraka, para malaikat yang disebut oleh Allah di ayat itu khazanatuha. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali ada sekelompok orang yang dilemparkan atau dimasukkan golongan orang masuk neraka, itu penjaga neraka itu sebelumnya itu tanya. Jadi khazanatuha, penjaga itu neraka, pertanyaannya begini, alam ya'tikum nadhir. Kalau dibahasakan bahasa sini begini, lo sampean kok isok melbu neraka? Kok bisa sampean masuk neraka itu? Apakah tidak pernah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Apalagi zaman sekarang itu kan, di mana media sosial itu orang bisa mengakses dakwah, orang bisa mengakses seruan kepada kebaikan itu sangat. Maka kepada orang-orang yang dimasukkan neraka itu, penjaga neraka para malaikat itu tuh heran. Sampeyan kok iso mlebu neraka, Bro? Kok iso? Apakah tidak pernah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Ternyata apa jawabannya di ayat itu? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ternyata mereka semua para penduduk neraka itu ternyata ngaku bahwa betul sudah datang kepada kami orang-orang yang memberi
peringatan, tapi kami gak percaya. Jadi kami mendustakan, kami tidak percaya. Bahkan kami beranggapan bahwa Allah nggak nurunkan apa-apa. Dianggap syariat itu syariat, terus janji-janji ada akhirat, ada surga dan neraka, itu semua fiktif. Itu semua imajinatif. Itu semua khayalan. Bahwa orang setelah mati ya wes tidak akan dihidupkan kembali. Mereka beralasan macam-macam. Apa buktinya kalau orang yang sudah mati itu nggak hidup kembali? Buktinya sing wis mati suwe gak balik-balik, gak urip maneh. Dengan berbagai macam argumentasi yang dibuat-buat. Karena itu tetap kita harus ngajak terus kepada kebaikan. Karena ternyata nanti itu jadi alasan oleh Allah untuk ini. Karena itu terus malaikatnya menjawab, in antum illa fi dhalalin kabir. Oh nek ngono anjene ya awakmu sing gak pokro. Wong wis dielingno, sudah diingatkan, sudah diberi peringatan, tapi ternyata ndak mempercaya. Karena begini, orang itu terlalu mengandalkan akalnya. Orang nggak percaya itu kan kemungkinan besar itu terlalu mengukur sesuatu yang ada itu dengan ukuran akalnya. Padahal dulu pernah saya sampaikan, kita jangankan kehidupan akhirat, kehidupan sama-sama di dunia saja itu belum tentu akal itu nuntut. Contoh sederhana, anak umur 2 tahun. Sampean kasih penjelasan pelajarannya anak-anak yang sekolah di madrasah ibtidaiyah misalnya, atau sekolah di SD. Iki arek seumur 2 tahun, sampean ceritani pelajaran, kira-kira paham apa itu? Apalagi diceritani mbah-mbah yang sekarang umurnya sudah 65. Ada umur 2 tahun sampai ceritani kehidupannya orang berumur 65 tahun. Kira-kira anak 2 tahun paham apa tidak? Enggak paham. Diceritani bahwa nanti sampai umur selawe, umur 27 nikah saja enggak paham. Apa itu nikah itu lu enggak paham. Padahal ini kehidupan yang diceritakan ini alamnya masih sama-sama alam dunia. Ini saja anak umur tahun gak nutut kok. Apakah karena akalnya anak umur 2 tahun yang gak nyambung itu lalu bisa dibilang ceritane sampean iku mbojok? Apa yang sampean bicarakan itu bohong. Padahal yang ngomong ini ngalami. Hanya gara-gara akalnya belum gaduk lalu tidak diiman. Ini bicara sama-sama dunia. Itu saja tidak semua akal itu nyampe. Tidak semua akal nyampe. Kalau kebenaran itu selalu diukur dengan nyampeknya akal, ya akan kesulitan sendiri. Atau begini, saya percaya nek delok dhewe misalnya gitu. Coba di California beberapa hari ini ada kebakaran, sampean percaya apa? Halo. Kalau percaya saya harus melihat sendiri, misalkan begitu. Percaya itu cukup, yang membawa berita itu bohong apa tidak, itu cukup bisa dijadikan patokan. Yang membawa berita itu bisa dipercaya apa tidak, itu sudah bisa jadi ukuran. Makanya lihat media sosial memberitakan apa, itu bisa ditebak. Yang memberitakan itu media apa. Kalau terkenal media itu pembohong, pasti nggak dipercaya. Tapi kalau media itu
sangat bisa dipercaya. Maka sebelum membuktikan apapun itu sudah bisa perlu diketahui Rasulullah kita Nabiullah Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul itu, semua penduduk Mekah itu memberi gelar beliau itu Al-Amin, orang yang gak pernah bohong, orang yang selalu bisa dipercaya. Jadi itu sudah cukup. Sampeyan percaya nek ditempeling iku lara. Halo, apa pengin buktekno? Jadi percaya itu bisa diterima. Ini bicara ilmiah, bisa diterima itu cukup bahwa yang membawa berita itu memang orangnya bisa dipercaya. Sampai lo gak ro nang California dewe, tapi percaya kalau di sana itu terjadi kebakaran yang begitu hebat. Jadi tidak selalu harus susah-susah membuktikan. Lah Quran termasuk yang membawa Quran ini, yang menerima Quran Nabi kita Muhammad itu orang yang seumur hidupnya nggak pernah bohong. Sehingga beliau sebelum jadi Rasul saja itu sudah diakui bahwa beliau itu orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Karena itu seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu, nggak pernah apa yang disampaikan Nabi itu terus dipikir harus diterima rasional. Enggak. Siapa yang bilang? Kalau yang bilang Nabi Muhammad, saya percaya. Wes ngono tok. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj itu. Kenapa akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq, selalu membenarkan. Karena beliau itu nggak pernah ragu dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan sempat dijadikan bahan oleh orang-orang kafir untuk nggembosi imannya orang-orang yang beriman itu. Kulo Nabi Muhammad sing kok yakini sebagai nabi itu sekarang ngomongnya gedabrus itu. Masa katanya semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu balik lagi ke Mekah. Itu dipakai untuk memprovokasi orang melemahkan iman. Yang diprovokasi Abu Bakar As-Siddiq termasuk. Abu Bakar As-Siddiq hanya bertanya, sing cerita ngono sapa? Yang cerita bahwa dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu sebelum subuh sudah nyampe di Masjidil Haram lagi itu. Yang cerita siapa? Itu Abu Bakar Siddiq. Nek sing cerita itu Nabi Muhammad, jangankan ceritanya seperti itu, luweh sangka itu saya percaya. Tapi nek sing cerita itu awakmu, sing ngalami ngono itu kamu, saya nggak mungkin percaya. Karena itu terus Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan, termasuk hal-hal yang akal waktu itu gak gaduh. Mungkin kalau cerita Isra Mi'raj hari ini mungkin orang lebih bisa menerima. Zaman itu belum ada pesawat. Kendaraan paling cepat ya kuda. Terus percaya, itu luar biasa. Kalau zaman sekarang sudah ada pesawat, di mana Palestina Mekah bisa saja ditempuh hanya dalam beberapa jam saja. Dan kemajuan teknologi itu semakin membuktikan kebenaran apa yang pernah dialami oleh Nabi itu. Karena Nabi bukan berjalan sendiri, tapi ayatnya di surat Al-Isra ayat 1 itu Nabi diperjalankan oleh Allah. Loh, memang kalau Nabi sendiri yang melakukan perjalanan yang tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang menjalankan maka menjadi mungkin.
Nah, kembali ke ayat ini bahwa 3 rasul utusan yang mengajak kepada keimanan itu ternyata tidak diimani oleh penduduk Antokia. Lalu ada wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Lalu datanglah dari ujung kota rajulun, seorang laki-laki, yas'a yang dengan bergegas, qala dia berkata, ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, wahai penduduk Antokia, rasul 3 rasul ini imani, jangan didustakan, ikuti apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh para rasul. Seorang laki-laki ini namanya Habib An-Najjar. Ini bukan Habib keturunan Rasul, bukan. Memang namanya Habib. Namanya Habib An-Najjar. Jadi namanya Habib An-Najjar. Dia itu satu-satunya orang yang ada di negeri itu yang beriman. Ini hebat. Rasulé telu sing beriman berapa? Situk doi. Jadi rasulnya 3, yang beriman hanya 1. Jadi ono rasul telu umatnya situk doi. Ternyata di kisah ini mereka tetap tidak beriman. Malah di akhir lanjutan ayat itu, di mana mengajak supaya hanya beribadah kepada Allah, lalu ternyata Habib An-Najjar ini yang mendukung 3 rasul ini akhirnya dibunuh. Ini tak waca ayate kesuwen. Karena ini cerita. Akhirnya Habib An-Najjar ini dibunuh. Dan ternyata setelah dibunuh ini, malah Habib An-Najjar ini digolongkan ahli surga. Qila dkhulil jannah. Lalu oleh Allah diperintah, wahai Habib An-Najjar, masuklah kamu ke surga. Apa pernyataan Habib An-Najjar? Tapi mereka sudah nggak ngerti. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Daniyo, jadi Daniyo kaum saya ini tahu kalau ternyata justru dengan dibunuh itu dosa-dosa saya diampuni oleh Allah dan saya dimuliakan oleh Allah, digolongkan ahli surga. Cuma sayangnya mereka tidak tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Akhirnya justru Habib An-Najjar ini dibunuh dan dia oleh Allah dimuliakan. Dan ini diceritakan tujuannya supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan juga sekaligus jadi pelajaran buat kita bahwa dibunuh ketika berjuang di jalan Allah itu bukan mati hina tetapi mati mulia. Nah, kisah berikutnya lanjutannya seperti apa? Nanti dilanjut ayat 28. Masih surat yang sama. Ini sekaligus pelajaran buat kita bahwa
ukuran sukses itu yang dilihat oleh Allah bukan hasil, tapi yang dilihat itu ikhtiarnya. Allah itu tidak pernah melihat hasil, tapi melihat ikhtiar. Bukti ini Rasulnya telu itu oleh Allah dimuliakan, meskipun umatnya cuma satu dok. Tapi itu sudah dianggap sukses oleh Allah karena sabarnya, karena tetap istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung nanti ayat ke-28. Masih surat yang sama. Mudah-mudahan kisah ini menjadi ibrah, pelajaran buat kita untuk terus kita tidak pernah berhenti bosan untuk mengajak kepada kebaikan. Sego pecel iwake petik, ojo pegel ngajak dadi wong apik. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.